Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa. Sebelum pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Yang pertama Arik Izudin, Ardo Abimanyu, Muhammad Ashraf In'amud Duha, Rini Dian Sasi, Khoridatul. 5 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, menghayati terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Kemudian yang ketiga, menghayati perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dengan istiqomah. Selanjutnya untuk lingkup dan teknik penilaiannya. Yang pertama observasi ya. Jadi nanti selama pembelajaran tentunya keaktifan kalian, perilaku kalian juga akan dinilai. Kemudian nanti juga ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya, untuk kalian berdiskusi, berpasangan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi, tes di akhir ya. Sebelum pembelajaran, saya ingin sedikit memberikan motivasi terlebih dahulu ya. Di sini ada hadis riwayat At-Tirmidzi ya, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik ya. Tentunya ketika kita di akhirat nanti, amal ibadah kita yang akan dihitung tentunya amal yang baik ya, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan kalian kemudian perhatikan video berikut ini ya. Kemudian nanti bisa salah satu memberikan tanggapannya, ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Perkenalkan, nama saya Widya Nurul Ayani. Tanggapan saya tentang video yang tadi ditayangkan. Dari video itu tadi kan kita semua lihat ada rumah yang dikatakan seharga 3 miliar yang hancur atau ambruk secara tiba-tiba. Dari situ juga kita bisa ambil pembelajarannya bahwa semua harta yang ada di dunia ini cuma titipan yang sifatnya cuma sementara. Apa itu iman dan apa itu hari akhir? Saya Pak, perkenalkan nama saya Uya Safina. Menurut saya, iman itu mempercayai dengan sepenuh hati, mengungkapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita.
Ya, terima kasih. Selanjutnya hari akhir. Saya perkenalkan, nama saya Farida Zain. Tadi pertanyaan apa itu hari akhir? Menurut saya, setahu saya hari akhir adalah hari berakhirnya alam semesta di dunia ini beserta isinya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari teman-teman kalian tadi betul semua, ya, baik semuanya. Jadi disebutkan bahwa iman itu artinya percaya, ya, meyakini dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Ya, dan kemudian hari akhir didefinisikan sebagai hari di mana berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di alam semesta ini. Ya, itu. Kemudian mengenai pembagian hari kiamat, ya, hari kiamat juga dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughro dan juga ada kiamat kubro. Ya, biasanya kita sebut kiamat sughro itu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar. Ya, ini jelaskan bahwa kiamat sughro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Ya, jadi kayak kemarin beberapa hari yang lalu terjadi gempa, ya, di mana? Cianjur, ya, itu lokal, hanya di Cianjur saja. Yang meninggal pun di Cianjur, ya, sehingga ini dinamakan kiamat kecil, tanda-tandanya seperti itu. Tapi kalau kiamat besar itu seluruh kehidupan makhluk, ya, secara total di alam semesta ini. Di sini sudah ada surat Al-Qari'ah, ya. Coba silahkan kalian cermati, kemudian kalian lihat, kemudian kalian tarik kesimpulan di dalamnya mengenai tanda-tanda hari kiamat. Ya, dalam surat ini ada tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira tanda-tanda apa saja yang ada di dalam surat Al-Qari'ah ini? Sudah dicermati? Sudah dilihat? Ya. Kalau sudah, silahkan kalian berpasang-pasangan dengan teman sebangku kalian, ya. Kemudian kalian ungkapkan apa yang tadi kalian pikirkan kepada teman sebangku kalian. Dan nanti di sini juga saya membagikan LKPD, ya. Silahkan nanti kalian bisa tuliskan mengenai isi dari surat yang ada di LKPD itu apa, yang pertama, kemudian berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat di dalamnya, di dalam surat itu apa, ya, kemudian dituliskan di dalam LKPD. Paham ya? Ya, silahkan. Ini saya bagikan LKPD-nya.
yang sudah kami diskusikan. Dari Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 berisi tentang peristiwa terjadinya hari kiamat kubra atau yang biasa disebut kiamat besar, bahwa seluruh alam semesta akan hancur, dan tanda-tanda hari kiamat yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5 adalah terjadinya peristiwa yang menyebabkan seluruh alam hancur, dari terjadinya peristiwa gunung yang meletus seperti bulu-bulu yang meruntuhkan, dan pada saat itu nasib manusia seperti orang-orang. Apakah ada yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Resmi Najida. Saya mau bertanya, apakah kita bisa lari dari kiamat? Menurut saya tidak bisa, karena seluruh alam semesta kan hancur. Jadi kita mau lari ke mana kan semuanya sudah hancur, kita nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya komisi ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai makna dan tanda-tanda Quran surah Al-Qiyamah ayat 2-13 tanda-tanda kiamat. Beberapa tanda-tanda tentang komisi itu: pertama, dalam ayat 5 artinya tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Maknanya meretaknya maksiat ini, dan termasuk itu termasuk tanda-tanda kiamat. Yang kedua, ditemukan dalam ayat ke-8 dan 9. Ayat ke-8 yang artinya dan bulan pun telah hilang cahayanya. Ayat ke-9 artinya lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Makna dari ayat tersebut adalah dunia ini menjadi gelap gulita tanpa cahaya, dan itu termasuk tanda-tanda kiamat kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Manyu Haji. Nama saya Di sini kami akan mempresentasikan tentang makna dan tanda-tanda dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 1-6. Yang pertama, maknanya pada surat Al-Waqi'ah ayat 1-6 mengandung peringatan tentang hari kiamat. Selain itu dijelaskan gambaran mengenai hari kiamat, yaitu berupa guncangan yang dahsyat, menyebabkan semua tidak berdaya dan menjadi debu yang bertebaran. Tanda-tanda kiamat dalam Quran surat Al-Waqi'ah yaitu saat ibu atau orang tua menjadi budak anaknya sendiri, dan ketika orang-orang miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan yang mewah. Setiap kelompok tadi sudah menampilkan hasil presentasinya dengan baik, dengan luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kira-kira dari yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, apakah masih ada yang bingung dengan hari kiamat, ataukah ada yang mau ditanyakan mengenai hari kiamat? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lia Safina. Saya mau tanyakan, tadi dijelaskan tanda-tanda dari hari kiamat. Nah, dari tanda-tanda yang tadi dibahas, apa ada tanda-tanda lain di hari tanda-tanda kiamat yang lain? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tanda-tanda kiamat tidak hanya yang tadi dijelaskan ya. Tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian di situ mengenai tanda-tanda hari kiamat yang besar ya. Hari kiamat yang besar di itu dijelaskan bahwa bumi diguncangkan ya, kemudian kita sebagai manusia seperti laron-laron yang berterbangan, bahkan gunung-gunung yang kita lihat besar berdiri kokoh itu seperti kapas ya yang berterbangan. Nah, ini sangat dahsyatnya hari kiamat. Tapi selain itu juga ada tanda-tanda yang lainnya ya. Tanda-tanda yang lainnya apa? Di situ di hari akhir nanti akan matahari yang biasanya terbit dari timur akan terbit dari arah barat ya. Kemudian di akhir nanti juga ada makhluk yang membuat fitnah ya, yang kemudian menyuruh seluruh umat manusia untuk
tidak menyembah Allah ya, itu makhluk yang bernama Dajjal gitu ya. Ada juga kemudian nanti akan turun di akhir zaman nabi yang kemudian mengalahkan Dajjal, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, yaitu itu merupakan tanda-tanda lainnya dari kiamat besar. Selanjutnya kesimpulan dari pertemuan hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian ambil atau apa yang dapat kalian pelajari dari pertemuan hari ini? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Kesimpulannya sangat bagus gitu ya. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya harus mempercayai adanya hari akhir ya. Bahkan ini termasuk ke dalam rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa? Yang keenam apa yang kelima? Rukun iman yang kelima tadi ini ya. Kita harapannya setelah kemudian mempelajari ini, kita menambah keyakinan kita bahwa hari akhir itu bakal terjadi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya di sini kita akan membahas mengenai hikmah dan juga manfaat beriman kepada hari akhir. Namun sebelumnya nanti kalian juga harus mengerjakan, ada evaluasi, soal evaluasi yang harus dikerjakan, yang nanti Bapak share linknya di grup kelas ya. Kemudian untuk pengerjaannya nanti bisa maksimal sampai jam 8 malam ya. Itu sebagai bahan evaluasi agar Bapak bisa tahu bagaimana pengetahuan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Seperti itu. Kemudian refleksi dari pertemuan hari ini, harapannya setelah pertemuan ini kalian akan menambah ibadah kalian, tambah rajin ya, menjadi semakin pribadi yang lebih baik ya, dan juga melakukan hal-hal apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Untuk yang terakhir, di sini ada doa penutup. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup. Saya minta maaf apabila terkata perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.